Hai guys, kembali lagi dengan saya Rio Bagus Febrian dengan NIM 2019 10 60 10 18. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu sistem proyeksi peta. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yaitu sistem proyeksi peta. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian proyeksi peta? Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel atau garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk bola atau globe ke bidang datar, peta. Hasil pemindahan dari globe ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari globe ke bidang datar harus diusahakan akurat. Agar kesalahan diperkecil sampai tidak ada kesalahan, maka proses pemindahan harus memperhatikan syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, bentuk-bentuk di permukaan bumi tidak mengalami perubahan, harus tetap persis seperti pada gambar peta di globe bumi. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi yang harus diubah harus tetap. Bila diminta untuk memetakan seluruh permukaan bumi, maka akan dituntut harus tepat. Yang kedua, ada macam-macam proyeksi peta. Nah, untuk macam-macam proyeksi peta ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifat asli yang dipertahankan dan juga berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Nah, untuk yang berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, dibagi menjadi tiga proyeksi. Yang pertama ada proyeksi ekuivalen, yang kedua ada proyeksi konform, yang ketiga ada proyeksi ekuidistan. Nah, untuk proyeksi ekuivalen adalah luas daerah dipertahankan sama. Artinya, luas di atas peta sama dengan luas di atas muka bumi setelah dikalikan skala. Yang kedua, ada proyeksi konform. Artinya, bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Untuk yang ketiga, proyeksi ekuidistan, artinya jarak-jarak di peta sama dengan jarak di muka bumi setelah dikalikan skala. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Berdasarkan kedudukan sumbu simetris ini, proyeksi peta dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada proyeksi normal, yang kedua ada proyeksi miring, yang ketiga ada proyeksi transversal. Nah, untuk proyeksi normal, yaitu apabila sumbu simetrisnya berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua ada proyeksi miring, yaitu apabila sumbu simetrisnya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal, yaitu apabila sumbu simetrinya tegak lurus pada sumbu bumi atau terletak di bidang ekuator. Proyeksi ini disebut juga dengan proyeksi ekuatorial. Kemudian ada bidang asal proyeksi. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan dibagi menjadi 4 bagian proyeksi, yaitu ada proyeksi zenital atau azimutal, yang kedua ada proyeksi kerucut atau conical projection, yang ketiga ada proyeksi silinder atau tabung, dan yang terakhir ada proyeksi gubahan atau proyeksi arbiter. Nah, untuk proyeksi zenital atau azimutal sendiri yaitu proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada suatu titik. Ciri-ciri proyeksi azimutal yang pertama, yaitu garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Yang kedua, garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi kutub. Yang ketiga, sudut antara garis bujur yang satu dengan yang lainnya pada peta besarnya sama. Dan yang terakhir, seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan berbentuk lingkaran. Untuk proyeksi azimutal sendiri dibedakan 3 macam, yaitu ada proyeksi azimut normal, ada proyeksi azimut transversal, dan ada proyeksi azimut obliku. Untuk proyeksi azimut normal, yaitu bidang proyeksinya menyinggung kutub. Sedangkan proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Dan yang terakhir untuk proyeksi azimut obliku, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Yang kedua ada proyeksi kerucut atau conical projection. Proyeksi kerucut atau conical projection adalah pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Contoh proyeksi kerucut bisa dilihat pada gambar di bawah.
Kemudian proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada proyeksi kerucut normal atau standar, ada proyeksi kerucut transversal, dan ada proyeksi kerucut obliku atau miring. Untuk proyeksi kerucut normal atau standar, yaitu jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Yang kedua ada proyeksi kerucut transversal, yaitu jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga ada proyeksi kerucut obliku atau miring jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Contoh dari proyeksi kerucut dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada yang proyeksi kerucut normal atau standar, yang B itu ada bidang proyeksi kerucut transversal, dan yang C ada proyeksi kerucut bidang obliku atau miring. Untuk yang selanjutnya yaitu proyeksi silinder atau tabung. Adalah suatu proyeksi berbentuk permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini di bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama dapat menggambarkan daerah yang luas, yang kedua dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, yang ketiga daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Dan yang terakhir, makin mendekati kutub, makin luas wilayahnya. Jadi, keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut atau konikal, dan proyeksi silinder termasuk kelompok proyeksi murni. Penggunaan jenis proyeksi murni ini sangat terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu proyeksi gubahan atau proyeksi arbitrari. Proyeksi-proyeksi ini dipergunakan untuk menggambarkan peta-peta yang kita jumpai sehari-hari, merupakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh secara perhitungan. Mungkin untuk penjelasan materinya itu saja. Mari kita lanjut ke pemaparan di APK ARCIS-nya. Baik, kembali lagi dengan saya Rio Bagus Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem proyeksi peta dan rektifikasi pada peta dengan menggunakan APK ARCIS, yaitu ArcMap. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama yaitu kita buka ArcMap terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik OK untuk menentukan blank map atau peta yang baru. Nah, kemudian kita akan menginput data yang akan kita rektifikasi atau yang akan kita benahi sistem koordinatnya. Langkah yang pertama yaitu kita buka dokumennya. Kemudian di sini saya sudah mempunyai salah satu bentuk data yang akan kita rektifikasi. Kita drag, kita masukkan ke dalam ArcMap-nya. Nah, muncul seperti pada gambar yang ada di layar ini. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita akan membenahi sistem koordinat yang ada pada gambar ini. Gambar ini berupa file JPG. Nah, di sini sudah tertera koordinatnya yaitu 440.000 dan yang untuk Y-nya yaitu 9226. Nah, tetapi di sini untuk titik ini datanya masih belum benar, yaitu masih di 1073 sampai minus 40,434. Nah, kemudian yang cara untuk kita membenarkan yaitu seperti ini. Yang pertama kita pilih view, kemudian kita pilih data frame properties, kemudian kita pilih koordinat sistem, kemudian kita masuk ke project koordinat sistem, kemudian kita pilih UTM, kemudian ke WGS 1984, kemudian kita ke Southern Hemisphere. Nah, kebetulan gambar atau data ini berada pada wilayah di WGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu kita klik OK.
Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita pilih georeferencing, kemudian kita klik atau kita nonaktifkan auto adjust-nya. Nah, langkah yang selanjutnya untuk meretifikasi ini yaitu kita pilih add control point. Nah, untuk meng-add control point ini kita minimal melakukan 3 pentitian koordinat. Nah, untuk menentukan titik koordinatnya kita langkahnya yaitu kita menentukan di setiap pojok titik koordinat. Kenapa di setiap di pojok titik koordinat? Karena setiap pojok itu sudah mengikat atau mewakili dari beberapa titik yang ada di tengah-tengah peta ini. Nah, untuk langkahnya yaitu kita zoom in ke titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh kursornya kita pada tengah-tengah plus ini, kemudian kita klik, lalu kita zoom out lagi. Nah, kita zoom out sampai terlihat yang titik ini 440 dan juga 9226. Kemudian kita klik kanan, kita pilih input X and Y. Nah, untuk X-nya kita rubah yaitu sesuai pada peta contohnya yaitu sebesar untuk X-nya 440.000 dan untuk Y-nya yaitu sebesar 9226.000. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita zoom to layer. Kemudian kita tentukan lagi untuk titik koordinat selanjutnya dengan menggunakan add control point, yaitu di titik yang bawah atau di pojok yang bawah ini. Langkahnya sama seperti pada langkah yang pertama tadi. Nah, kita tentukan di tengah-tengah sini, lalu kita klik OK. Kemudian kita zoom out sampai terlihat data yang ada di sini 440 dan juga 9.212. Kemudian kita klik kanan, kita pilih input X and Y. Kemudian kita masukkan datanya 440.000 dan untuk Y-nya sebesar 9.212. Pilih OK. Nah, kita lakukan lagi kayak tadi, kita pilih klik kanan, kita zoom to layer. Kemudian kita berpindah ke titik koordinat yang ada di pojok kiri. Nah, kita klik di sini, kemudian kita zoom out lagi. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, input X and Y. Kemudian kita masukkan data yang sini 426.000 dan untuk Y-nya 9.212.000. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik kanan di sini lagi, kita pilih zoom to layer. Nah, untuk yang terakhir atau titik koordinat yang terakhir yaitu ada di sebelah kiri atas. Kemudian kita pilih, kemudian kita klik, kita zoom out lagi, kita klik kanan input X and Y, kita masukkan datanya 426.000 dan untuk Y-nya 9.226.000. Lalu kita klik OK. Lalu kita zoom to layer. Nah, kita sudah menentukan 4 titik menggunakan add control point. Namun di sini walaupun sudah kita klik atau kita sudah add control point, namun koordinatnya masih belum benar. Yaitu di situ masih tertera yaitu 1077,88 dengan Y-nya 1035,627 meter, 627 meter. Nah, langkah supaya koordinat ini benar dengan sesuai data yang ada di peta ini, yaitu sebesar 440.000 dan 9.212.000 ini, langkahnya yaitu kita pilih georeferencing, kemudian kita pilih auto adjust-nya, kita hidupkan kembali ya. Nah, hilang seperti kayak gini.
Nah, langkahnya sangat mudah sekali. Kita pilih di sini, kita klik kanan, lalu kita pilih zoom to layer. Nah, muncul kembali seperti ini. Kita cek apakah data koordinatnya sudah benar atau tidak. Nah, baik, kita cek ya. Nah, untuk yang titik koordinat yang pertama yang ada di atas, di pojok kanan sebelah atas ini, datanya sudah mendekati data yang ada di peta, yaitu sebesar 439, dan untuk yang kiri itu sebesar 9.225.988. Nah, data ini sudah benar. Lalu langkah selanjutnya kita pilih pen. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih layout view. Nah, sudah seperti ini gambarnya. Oh ya, jangan lupa georeferensinya kita matikan lagi. Nah, gini. Terus kita masukkan di insert. Kemudian ada dynamic text. Kemudian kita masukkan koordinat sistemnya. Sebentar, kita tunggu sampai datanya masuk. Nah, sudah tertera seperti pada gambar. Lalu kita zoom out. Nah, sudah muncul untuk koordinat sistem yang baru, yaitu koordinat sistem WGS 1984 UTM Zone 49S. Untuk projection-nya yaitu transfer Mercator. Untuk datum WGS 1984, false easting-nya 500 juta, plus northing-nya 10 juta, central meridian-nya 111,111, untuk scale vector 0,996, latitude of origin 0,00, unit sama dengan meter. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem proyeksi peta dan retifikasi peta pada APK ArcGIS. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu Anda dan juga dapat bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila video dalam penjelasan ini kurang jelas maupun kurang lengkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. See you on next video. Bye-bye.